Salam bahagia, merdeka belajar. Kembali lagi bersama saya Irma Pangestika, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Halo Bapak Ibu hebat, pernahkah Bapak Ibu merasa marah, cemas, kesal dan stres dalam menghadapi siswa di sekolah atau beban tugas yang menumpuk? Pasti Bapak Ibu pernah merasakannya ya. Lalu, bagaimana Bapak Ibu dapat mengatasi permasalahan tersebut? Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa serta pada diri sendiri. Pembelajaran sosial emosional sendiri diartikan sebagai proses pembelajaran yang dimulai dari pembentukan kontrol dan kesadaran diri serta kemampuan komunikasi yang dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru. Di dalam pembelajaran sosial emosional, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan guru di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional diantaranya yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan melalui pendekatan mindfulness atau kesadaran penuh. Dimulai melalui pemahaman emosi diri atau self-awareness dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, stres menjadi berkurang, mudah mengingat dalam pembelajaran, dan pikiran pun akan menjadi jernih. Teknik STOP digunakan untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness. S untuk stop artinya berhenti sejenak. T untuk take a deep artinya menarik nafas dalam. O untuk observe artinya mengamati yang terjadi pada tubuh dan pikiran. Sedangkan P untuk proses artinya lanjutkan. Ada 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Pengelolaan diri. 3. Kesadaran sosial atau empati. 4. Keterampilan sosial atau resiliensi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran sosial emosional. Ada 3 ruang lingkup dalam pembelajaran ini. Yang pertama, rutin, artinya dilaksanakan di luar waktu belajar akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran, artinya bisa dilaksanakan ketika diskusi atau penugasan kelompok. Dan yang ketiga, yaitu protokol, artinya menjadi budaya atau aturan di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran atau menjadi budaya dan tata tertib di sekolah. Dengan berbagai kompetensi dan teknik sehingga dapat menciptakan well-being ekosistem pendidikan yang nyaman dan sehat. Keterkaitan materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menjadikan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi siswa. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan dengan visi guru penggerak dan budaya positif adalah seorang guru atau pendidik harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness adalah dengan mengenali emosi. Hal ini dapat membantu guru dan murid dapat merespon terhadap kondisinya sendiri. Keterkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness menggunakan teknik STOP dapat dijadikan sebagai metode yang dapat menciptakan well-being ekosistem. Siswa yang memiliki well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik, kesehatan fisik, dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan mindfulness ini menjadi budaya positif di sekolah. Maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak akan lebih fokus, semangat belajar, dan bertanggung jawab. Karena dengan pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan siswa, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga tercipta merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Guru bergerak, Indonesia maju. Bergerak, tergerak, menggerakkan.